وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وجعل رمضان شهر الصيام للمسلمين وجعل القرآن هدى للمتقين والعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini yang insya Allah berkahi ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat-umat kami ketika di pagi hari. Pada pagi hari ini kita menyambut hari kemenangan. Setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan rangkaian ibadah, akidah yang sangat padat, rondon-rondon yang sangat penuh untuk melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan. Ketika pagi hari kita melaksanakan salat subuh berjamaah, ada ta'lim. Siangnya kita berpuasa menahan dahaga, menjauhkan diri untuk bermaksiat. Sorenya kita ada iftar jama'i, malamnya kita ada tarawih, ada tadarus berjamaah. Maka dari itu hari ini kita telah menyelesaikan semuanya, telah menyelesaikan rangkaian ibadah. Semoga 1 bulan penuh yang kemarin dilaksanakan, Allah selalu menerima ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, kelak besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah momentum yang paling spesial untuk bagi kita sebagai umat muslim. Mungkin kita sudah menahan banyak sekali kesabaran, menahan untuk tidak meluapkan emosi kita, nafsu kita di bulan Ramadan. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita melihat siswa-siswa di sekolah, ketika nanti di akhir semester ada ujian nasional atau ujian akhir semester, yang menyiapkannya dengan penuh persiapan. Mungkin seminggu atau beberapa hari sebelumnya ia belajar semalaman utuh, mau dipelajari, bahkan ia menghafalkannya. Capek dan rasa ada di dalam hari-hari itu. Tetapi Ramadan ini lebih dari itu semuanya. Bukan hanya ujian nasional, ujian di sekolah, tapi ini adalah tadriban. Ini adalah wadah yang Allah berikan, Allah kamu karuniai. Di dalamnya ada rahmah, ada maghfirah, ampunan, ada hikum minan nar, dijauhkan dari api neraka.
Maka jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasil dari Ramadan ini hasil yang paling tinggi seorang umat atau hamba yang telah berhasil melaksanakan Ramadan itu adalah takwa. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa esensi atau tujuan dari orang Islam yang telah melaksanakan ibadahnya di bulan Ramadan yaitu hasilnya adalah takwa. Apa kita adalah takwa? Takwa itu seperti apa? Di ciri-cirinya Allah sebutkan dalam Al-Imran, alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 3 ciri pokok, ciri-ciri orang yang telah berhasil melaksanakan Ramadan, yaitu mendapatkan ketakwaan. Orang-orang yang muttaqin, apa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yang dia gemar, yang dia suka menginfakkan atau mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di waktu senang maupun juga susah. Mungkin kemarin ketika Ramadan kita telah diajari untuk bersedekah. Ada mungkin menginfakkan uangnya ketika waktu tarawih, atau mungkin menginfakkan untuk iftar. Juga disyariatkan untuk membayar zakat. Ini adalah pancingan kita semuanya ketika nanti, ketika sekarang 1 Syawal, setelahnya bisa meneruskannya, tidak berhenti hanya di Ramadan. Kemudian yang kedua itu apa? Wal kadhiminal ghaidh. Kadhimah adalah, mungkin kalau kita bisa baca di kamus Ma'ani atau Mu'jam Arab, kadhimah adalah wadah yang bisa menahan air panas, mungkin termos. Kadhimah di sini memiliki 2 makna. Bagaimana kita bisa mengelola amarah kita, emosi kita, tidak mudah untuk menyalurkannya kepada orang-orang lain. Maka Ramadan ini sudah sepatutnya kita bisa menjaga amarah kita, menjaga emosional kita agar tidak diluapkan kepada tetangga-tetangga kita atau saudara kita atau orang-orang yang besar kita. Yang ketiga apa? Yaitu wal 'afina 'anil nas, yang dia bisa memaafkan saudaranya, saling memaafkan ketika ada salah maupun tidak ada salah, saling memaafkan. Karena ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Mungkin ketika kita kemarin setiap malam Ramadan setelah tarawih kita membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan kami, innaka afuun, sungguhnya engkau itu maha pengampun, tuhibbul afwa fa'fu anni, dan engkau itu juga menyukai orang-orang yang minta ampun. Fa'fu anni, maka ampunkan dosa-dosa kami. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat doa tadi, ada kata af yang diulangi 3 kali. Al-af itu artinya maaf. Allahumma innaka afuun, yang pertama. Tuhibbul afwa, yang kedua fa'fu anni, 3 kali. Di sini para ulama memiliki pendapat bahwa di sini adalah doa ini memiliki kualitas yang tinggi. Harapan seorang hamba yang dia ingin benar-benar meminta maaf. Dia sadar bahwa dirinya tidak luput dari dosa. Dia sadar bahwa dirinya penuh dengan kesalahan, penuh dengan aib, penuh dengan hal-hal yang buruk. Maka kita selalu berdoa ketika malam hari, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka Ramadan ini adalah momentum bagi kita semuanya untuk mengintrospeksi diri kita.
Mungkin kalau kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita adalah orang yang paling kita lihat menjadi seorang uswatun hasanah, memiliki jiwa-jiwa yang penuh dengan empati, rasa sosial yang tinggi. Itu bisa kita tiru. Mungkin kalau kita lihat Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah 23 tahun di Makkah dan Madinah, betapa banyak pengorbanannya, jiwa, hartanya, hingga nyawanya ia korbankan untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia berhijrah ke Taif dengan misi untuk melaksanakan perintah Allah, menyebarkan Islam kepada penduduk Taif, tapi apakah yang disambut dengan baik? Apakah yang disambut dengan baik? Tidak. Disambut dengan lemparan batu hingga berdarah. Maka kita harus selalu melihat, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min aqwalin, dari perkataan beliau, wa min af'alin, dari perilaku beliau. Maka sungguhnya sudah sepatutnya kita melihat diri kita sendiri, apakah kemarin ini kita berhasil. Apa kita termasuk ciri-ciri atau golongan orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa? Karena semakin tinggi kualitas takwa seorang, maka akan semakin tinggi juga kualitasnya di mata Allah. Tapi kalau mungkin takwa kita rendah, maka sungguhnya Ramadan yang kemarin kita dalam kegagalan. Maka marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah Ramadan kemarin termasuk orang-orang yang muttaqin ataukah orang yang khosirin? Maka mungkin kita bisa melihat diri kita, apakah jiwa sosial kita keluar setelah bulan Syawal ini ataukah hanya sama saja? Maka esensi dari Ramadan ini, puasa yang kemarin kita laksanakan, tidak hanya sekedar menahan lapar, tidak hanya sekedar menahan haus dahaga, tapi apa? Juga bisa menahan amarah kita, nafsu kita, iri, dengki, tangan kita, mata kita, agar tidak melukai hati-hati orang-orang di sekitar kita. Mungkin kalau dari segi fikih mungkin sah-sah saja, tapi di mata Allah mungkin itu tidak berharga. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Amin shaimin laisa lahu min siyamihi laju." Berapa banyak orang yang dia itu berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar. Apakah termasuk dengan orang-orang yang ini ataukah tidak? Maka kita introspeksi. Ketika setelah pulang dari sholat ini, kita tanya, apakah diri saya termasuk orang-orang yang berhasil atau tidak? Insya Allah, ketika kemarin kita melaksanakan sholat, mengikuti kewajibannya puasa 1 bulan utuh, tarawih di malam hari, selalu bertobat setiap malam, menghatamkan Al-Quran, insya Allah, Allah akan memudahkan kehidupan kita, akan selalu memberkahi kita, akan selalu memberikan kita kemudahan di setiap kehidupan kita dan memasukkannya ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah, maka marilah kita pada pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan, kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menundukkan hati kita, menundukkan pikiran kita, ego kita di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan langit ini, bumi ini, tempat kemandir yang bersaksi bahwa di tempat ini ada ratusan orang, mungkin hingga ribuan orang ingin mengguncangkan arsy Allah dengan berdoa, karena silahul mukmin adalah doa. Maka insya Allah dengan doa ini kita berharap semoga Allah memudahkan kita memasukkannya ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li akhwatina wa li ashabina wa li jiranina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rabbana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan fi sabilillahi illa tabattah wa nasartah. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini untuk mengharap ridho-Mu ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini karena-Mu ya Allah. Kami berkumpul di sini karena mengikuti panggilan-Mu ya Allah. Maka ya Allah, turunkanlah keberkahan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa saudara kami, doa anak-anak kami ya Allah. Jadikan Ramadan yang kemarin Ramadan yang berarti ya Allah, Ramadan yang penuh dengan makna, Ramadan yang kemarin itu Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya. Insya Allah kita sudah melaksanakan perintah-Mu, kita sholat, kita zakat, kita tarawih ya Allah. Maka ya Allah, mudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.